Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah hari ini bisa upload video lagi. Udah beberapa hari ini saya nggak upload video teman-teman, karena kalau hari libur itu bawaannya tuh males banget ya kalau mau upload video. Sebenarnya video ini udah lama ya, udah sebelum libur kemarin itu saya udah buat video sebenarnya, tapi voice overnya ini yang kadang-kadang itu males banget. Dan ini kegiatan saya waktu mau liburan kemarin ya, waktu ada tanggal merah, ada beberapa hari libur, jadi kegiatan saya di rumah itu nggak kemana-mana sih ya, kami nggak ada pergi jalan-jalan, hanya di rumah aja. Dan kebetulan libur kemarin itu ada kakak sepupu saya itu yang pesta ya, menikahkan anaknya gitu. Jadi saya disibukkan rewang gitu ya, bantu-bantu masak lah. Dan ini videonya sebelum acara ya, jadi ini saya buat beberapa cemilan gitulah. Karena biasa kalau di hari libur itu anak-anak sama pak suami itu maunya ada makanan di rumah. Jadi ini tadi saya sebelumnya itu ada bikin agar-agar ya, agar-agar Nutrijel yang rasa mangga. Ini si adik seneng banget ya yang rasa mangga ini, jadi saya bikin aja, lalu saya potong-potong dan dikasih susu. Seperti itu aja sih, enak ya Nutrijelnya dimakan, apalagi masuk ke kulkas gitu ya, makanya siang-siang hari waktu panas gitu pokoknya seger banget. Dan ini saya mau membersihkan ikan ya, tadi pagi ada yang jual ikan gitu lewat ya, jual ikan patin sungai. Pas kebetulan saya juga nggak ada stok ikan, jadi ini saya beli dagingnya sedikit, kemudian ada juga kepalanya, tapi kepalanya itu saya nggak bisa motongnya, nanti tunggu pak suami pulang kerja baru dipotong. Ini saya motong untuk dagingnya aja ya. Ini saya beli sepotong ini 20.000 harganya. Kalau untuk ikan saat ini lagi susah ya di tempat saya, tapi kalau ikan laut banyak, seperti ikan serai, ikan tongkol, kayak kerang, udang itu banyak sih. Tapi kalau untuk ikan sungai agak susah gitu di tempat saya. Jadi kalau ada jual ikan itu ya agak mahal lah, karena susah mungkin carinya ya. Untuk kegiatan kali ini saya nggak ada berberes ya teman-teman, hanya beraktivitas masak-masak, kemudian apa ya, ya pokoknya kalau liburan seperti ini ya teman-teman. Apalagi kami tuh nggak pergi jalan kemana-mana ya, di rumah aja, jadi aktivitasnya seperti ini. Oke deh, ini udah selesai untuk motongin ikan dan langsung saya cuci aja, nanti saya simpan di dalam kulkas. Kalau udah ada stok ikan seperti ini kan mau masak itu nggak susah gitu ya, mikirin mau masak apa. Tapi kadang-kadang sih saya juga suka bingung sih kalau mau masak, padahal udah ada menu yang mau dimasak. Udah selesai untuk bersihkan ikan, ini lanjut saya mau bikin cemilan lagi. Ini bikin pempek ya, pempeknya juga yang sederhana banget gitu ya, bukan pempek yang aslinya. Bahan-bahan di rumah itu yang ada aja yang saya bikin ya teman-teman. Kebetulan masih ada tepung terigu sama tepung kanji atau tepung tapioka, jadi ini mau saya bikin pempek aja, nggak ada campuran ikan atau apa gitu ya, jadi hanya campuran tepung tapioka sama tepung terigu. Kalau untuk tepung terigunya saya pakai 150 gram, tepung tapiokanya sekitar 250 gram lah ya, seperempat. Kemudian saya kasih telur 1 butir, kemudian apalagi ya, air panas lah, air yang mendidih gitu. Dan untuk bumbunya sih pakai garam, kaldu jamur, kemudian ada sedikit merica. Ini untuk kedua kalinya saya bikin pempek teman-teman. Sebelumnya saya udah coba juga bikin pempek beberapa hari yang lalu, dan kata anak-anak sama pak suami enak. Kebetulan sih kuahnya masih ada ya di kulkas, jadi ya udah saya bikin lagi aja. Pas kebetulan juga hari libur ya, dan bahannya juga ada di rumah gitu, jadi ya udahlah saya bikin aja.
Ini diaduk-aduk seperti ini ya, pakai air panas. Ini tepung terigonya dulu yang saya aduk-aduk, saya campurin telur 1 butir. Ini masih panas banget ya teman-teman, belum bisa diaduk pakai tangan. Saya pakai sendok nasi aja ini ngaduk-ngaduknya. Dan ini udah kalis gitu ya, jadi mau saya tambahin tepung tapiokanya sedikit demi sedikit, nggak usah langsung semuanya gitu ya. Jadi ini diaduk-aduk seperti ini aja dulu sampai nanti tepung terigonya tuh dingin, karena tadi kan disiram air panas ya. Dan udah dingin, ini lanjut saya uleni pakai tangan aja supaya dia tuh lebih lebih kalis gitulah ya, lebih merata aja. Diaduk-aduk, nggak usah terlalu kuat ya teman-teman, diuleni gitu aja sekedarnya lah. Dan ini udah selesai diuleni dan udah dingin juga. Saya bentuk empek-empeknya yang model panjang aja ya, nggak ada yang model apa sih namanya yang dalamnya dikasih telur gitu. Memang kebetulan telur juga nggak ada ya, jadi ya udahlah model panjang seperti ini. Ini saya rebus ya pakai air yang mendidih gitu. Dan saya mohon maaf ya teman-teman jika pembuatan pempek saya ini banyak kurangnya dan banyak salahnya gitu ya, bukan seperti pempek yang teman-teman udah bisa bikin gitu. Saya ini kan hanya coba-coba ya, dan mau dimakan sendiri juga untuk keluarga sendiri. Jadi kalau ada salah ataupun banyak kekurangannya saya minta maaf, karena saya juga nggak pandai gitu bikin pempek, belum pinter gitu lah, nggak mahir pokoknya bikin pempek ini. Dan ini saya juga coba-coba aja ya teman-teman, dan ternyata hasilnya lumayan enak menurut saya dan keluarga ya. Tapi mungkin dari segi pembuatannya masih banyak kurang dan salahnya gitu. Dan ini udah matang untuk rebusan yang pertama. Dilanjutkan lagi, saya mau bikin yang lanjutnya lagi ya. Saya bentuknya juga memanjang-manjang lagi seperti yang pertama kali. Dan setelah diangkat ini sebelahnya juga langsung saya goreng, karena anak-anak udah nungguin, karena katanya pingin makan pempeknya. Kalau bikin sebenarnya gampang ya teman-teman, tapi itu tadi ya, menunggu mood mau bikin itu kayaknya lama banget datangnya. Jadi ini pas kebetulan saya lagi semangat dan bahannya juga ada, ya udah langsung saya bikin aja. Oh ya teman-teman, gimana nih liburan teman-teman kemarin? Kan libur panjang ya, anak-anak sekolah juga liburnya lumayan lama, ada 2 hari. Mungkin ada yang pada jalan-jalan ya, ataupun di rumah dengan keluarga, kumpul sama keluarga. Kalau saya sih di rumah aja ya teman-teman, nggak kemana-mana. Oke deh, ini saya masih masak untuk empek-empeknya ya. Dan untuk merebusnya udah mateng, udah selesai, tinggal menggoreng. Dan ini saya lanjut mau manasin untuk kuahnya. Ada sedikit lagi sih, tapi cukup lah untuk makan empek-empek yang saya buat hari ini. Alhamdulillah hasil empek-empeknya itu empuk ya, lembut gitu, nggak keras dan nggak alot. Saya nengok resepnya tuh dari YouTube teman-teman, tapi saya lupa nama YouTube-nya tuh apa, nama channelnya apa. Bahan dasarnya itu gampang gitu, makanya saya ikutin, dan kebetulan bahan-bahannya juga ada di rumah. Jadi ya udahlah, coba-coba, ternyata hasilnya tuh bagus. Dan ini dia hasilnya ya, seperti ini. Dan setelah dicobain, anak saya katanya enak. Ini saya potong-potong dulu ya pakai gunting, dan ini juga udah dingin untuk empek-empeknya. Sebenarnya kalau dikasihin telur gitu lebih enak ya teman-teman. Waktu pembuatan yang pertama itu saya tambahkan telur puyuh di dalamnya, dan itu memang enak banget. Tapi karena persediaan telur nggak ada, telur ayam ataupun telur puyuh nggak ada, jadi ya saya bikin empek-empeknya yang seperti ini aja. Dan ini saya tambahkan timun sedikit, saya siram kuahnya. Dan setelah dicobain, alhamdulillah rasanya itu ya lumayan enak. Dan udah selesai untuk bikin cemilan. Ini saya lanjut lagi mau masak ya, masak ikan patin tadi mau saya buat asam pedas saja, tapi kepalanya ya. Kalau dagingnya masih saya simpan di dalam kulkas. Ini asam pedas ikan patin. Sebenarnya kalau dikasih
apa namanya tuh, kecombrang gitu ya. Enak banget sih sebenarnya, tapi saya nggak punya kecombrang. Dan di pasar itu biasanya sih jarang-jarang juga ada jual kecombrang ya. Ini saya pakai ini kan aja gitu. Ini bumbunya saya ulek aja ya teman-teman, nggak di blender. Ini kalau untuk bumbunya sih gampang, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, kemudian serai, itu aja digiling semuanya. Dan nanti asamnya tuh ditambahkan tomat ya. Kalau pakai asam belimbing juga enak, tapi saya nggak punya asam belimbing, jadi di sini saya pakai tomat aja. Pakai asam potong juga enak, ataupun asam kandis ya, pokoknya asam lah, itu enak. Dan ini udah selesai untuk giling bumbunya. Langsung saya masukin ke dalam wadah gitu ya, ke dalam tempatnya, ke dalam teflon seperti ini. Saya kasih airnya sedikit aja. Ini langsung aja dimasukin semuanya, bumbunya sama ikan-ikannya juga sekalian dimasukin. Ini lumayan banyak juga ya, bisa untuk Pak suami dan bapak saya. Kalau untuk anak-anak sih kurang suka ikan di asam pedas seperti ini. Dan ini menunggu mateng, diaduk-aduk seperti ini ya, supaya bumbunya itu merata dengan ikannya dan meresap. Ini saya tambahkan daun salam, tapi saya nggak punya daun jeruk ya. Saya tambahkan juga daun kunyit, dan saya tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, kaldu jamur, dan gula sedikit. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman gak pernah bosan ya nonton video saya setiap hari. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video saya ini. Semoga bisa memberikan manfaat, ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.